Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Fariski Usti. Saya asal dari kampus Universitas Mercu Buana. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait sistem informasi geografis yang berjudul proyeksi, interpolasi, dan spasial data mining. Untuk fokus pembahasan di sini, yang pertama ada sistem referensi, yaitu koordinat dan distorsi peta. Kemudian yang kedua ada pemodelan data, yaitu mengisi kekosongan informasi atau interpolasi. Kemudian yang ketiga penemuan pola, yaitu mengungkap informasi tersembunyi atau spatial data mining. Oke, yang pertama ada sistem referensi koordinat atau SRS. Cara data spasial ditentukan. Data spasial harus memiliki sistem koordinat agar dapat dihitung dan divisualisasikan. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama tipe sistem geografis atau GCS. Untuk karakteristik utamanya itu menggunakan elipsoid, menentukan lokasi di permukaan bumi, lat long. Untuk contohnya itu WGS 84 atau EPSG 4326 dengan satuannya derajat. Kemudian untuk tipe sistem yang kedua ada proyeksi atau PCS. Untuk karakteristik utamanya representasi datar untuk pengukuran jarak dan luas yang akurat. Untuk contohnya sendiri ada UTM dan Mercator, untuk satuannya meter. Transformasi koordinat dilakukan untuk mengubah data dari satu CRS ke CRS lain agar data spasial dapat disatukan dengan benar atau overlay. Lanjut, yang kedua ada proyeksi peta, yaitu distorsi yang disengaja. Proses pemindahan dari lengkung ke datar 3D ke 2D. Untuk definisinya mengubah bentuk bumi 3D menjadi bidang datar 2D. Kemudian untuk kenyataan, bumi berbentuk elipsoid, sehingga setiap proyeksi pasti menghasilkan distorsi atau tidak ada yang sempurna. Kemudian untuk tujuannya sendiri, meminimalkan distorsi pada karakteristik tertentu sesuai kebutuhan pemetaan. Di sini ada jenis-jenis proyeksi, ada konformal, equal area, equidistant, dan compromise. Kemudian untuk kualitas yang dipertahankan di sini untuk konformal mempertahankan bentuk lokal atau sudut antar garis. Aplikasi ini yang cocok untuk navigasi. Data yang membutuhkan bentuk yang benar atau contoh Mercator. Kemudian untuk equal area mempertahankan luas relatif wilayah. Untuk aplikasinya sendiri, analisis kepadatan, distribusi sumber daya, contohnya Albers equal area. Kemudian untuk proyeksi equidistant, itu kualitas yang dipertahankan itu mempertahankan jarak dari titik pusat atau garis tertentu. Cocok untuk aplikasi peta rute penerbangan komunikasi satelit, contohnya azimutal equidistant. Kemudian untuk proyeksi yang terakhir, compromise, kualitas yang dipertahankan mencapai keseimbangan dengan distorsi minimal di semua properti. Cocok untuk aplikasi peta dunia tujuan umum, contohnya Robinson-Winkel Triple. Lanjut, interpolasi spasial, yaitu mengisi kekosongan. Estimasi nilai berdasarkan kedekatan geografis. Untuk konsepnya sendiri yaitu metode untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada lokasi yang belum disurvei atau diambil datanya. Untuk prinsip kerjanya mengasumsikan bahwa nilai di suatu lokasi dipengaruhi oleh nilai titik-titik sampel di sekitarnya. Pentingnya yang pertama, mengubah data titik atau diskrit menjadi peta kontinu atau raster atau permukaan. Yang kedua, berguna untuk memodelkan fenomena yang tersebar di seluruh area, seperti suhu, elevasi atau dam, atau konsentrasi polutan. Di sini untuk bidang aplikasinya ada 3, hidrologi, lingkungan, pertanian. Masalah yang dipecahkan untuk hidrologi memprediksi curah hujan atau kedalaman air di seluruh daerah aliran sungai. Untuk lingkungan membuat peta
kontur elevasi atau dam atau sebaran polusi udara. Untuk pertanian, memetakan variasi nutrisi tanah antar titik sampel. Kemudian untuk spatial data mining atau SDM, penemuan pola dan hubungan geografis. Untuk definisinya sendiri, proses penggalian pola yang menarik hubungan tersembunyi dan tren dari data yang memiliki lokasi geografis atau data spasial. Di sini ada beberapa tahapan SDM. Yang pertama, pre-processing. Yang kedua, feature extraction. Yang ketiga, pattern discovery. Yang keempat, validation dan visualization. Untuk deskripsi aktivitasnya, yang pertama, pre-processing ini pembersihan, transformasi, dan normalisasi data spasial. Yang kedua, feature extraction, mendefinisikan atribut spasial atau misal jarak antar lokasi, kedekatan, dan elevasi. Kemudian yang ketiga, pattern discovery, menerapkan algoritma machine learning atau statistik, misal clustering dan regresi spasial. Kemudian yang keempat ada validation dan visualization. Deskripsi aktivitasnya interpretasi hasil seperti membuat peta hasil klasterisasi. Oke, untuk kasus nyata SDM atau spatial data mining, algoritma dan pemanfaatan informasi spasial di sini kita ambil 3 sampel ya untuk bidangnya. Yang pertama bidang kesehatan, kedua transportasi, dan ketiga bencana alam. Untuk aplikasi nyata kesehatan, klaster sebaran kasus DBD untuk intervensi terfokus. Algoritma kuncinya ini DB-scan atau density based clustering. Manfaatnya mengetahui area prioritas, penyuluhan atau pengasapan. Dan bidang yang kedua ada transportasi, aplikasi nyatanya identifikasi dan prediksi titik kemacetan kendaraan. Algoritma kuncinya menggunakan density based clustering. Manfaatnya perencanaan perbaikan infrastruktur jalan. Kemudian yang ketiga, bidang ketiga itu ada bencana alam. Aplikasi nyatanya pemodelan pola banjir berdasarkan korelasi elevasi dan curah hujan. Untuk algoritma kuncinya ada spatial regression. Manfaatnya penyusunan peta risiko dan evakuasi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, SIG yaitu jembatan antara data dan keputusan geografis. Kombinasi proyeksi yang tepat, interpolasi data yang cerdas, dan spasial data mining yang mendalam memungkinkan kita mengambil keputusan yang didasarkan pada pemahaman ruang yang akurat. Tantangannya, selalu memastikan CRS konsisten agar analisis spasial memberikan hasil yang benar. Oke, pada pertemuan kali ini saya diminta untuk mengerjakan latihan yang dimana latihan pertemuan 5 ini membuat peta curah hujan dengan file curahhujan.p dan pertemuan.p. Di sini saya jalankan skripnya di Visual Studio Code. Ini sudah saya coba tes. Untuk yang pertama ini saya sudah membuat skrip untuk curah hujan dan pertemuan 5. Nah, ketika kita sudah membuat skripnya, kita jalankan di terminal untuk curahhujan.p. Oke, data file curah hujan SHP-nya sudah berhasil dibuat di direktori kerja. Di sini saya sudah tampilkan ya di sebelah kiri. Kemudian kita jalankan untuk file pertemuan 5. Di sini saya sudah kopas ya skripnya. Kemudian kita jalankan lagi di terminal. Jadi hasilnya di slide berikutnya.
Nah, untuk hasil latihan pertemuan 5 ini, di sini data file shape-nya sudah terbuat. Kemudian hasil yang dijalankan tadi, script pertemuan 5 ini menampilkan gambaran interpolasi curah hujan atau IDW di atas peta OpenStreetMap. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.